Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC saya mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya akan membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join. Tadi sudah saya katakan, link di bawah kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita langsung saja move ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG hari ini terkoreksi minus 0,62%, dan memang dia sudah closing di bawah lowest point daripada candlestick sebelumnya, yang dimana ada indikasi bisa terjadi valid swing high seperti itu. Untuk IHSG sebenarnya penggeraknya ada Astra International ya, itu ICI, dan IHSG juga masih uptrend sih, mungkin kalau memang dia koreksi targetnya di 6927 dan 6860. So far untuk IHSG mungkin segitu dahulu ya. Kita lanjut, di sini ada saham Doit. Tuh, ya sesuai ekspektasi bahwa tadi yang di grup Telegram juga ada yang bilang bahwa oh ini auto reject atas, maunya auto reject atas tuh. Ya, tapi kita lihat saja ini nggak jadi auto reject atas dan malah melemah dan bahkan closingnya di bawah area supportnya di 540 ini. Ya, untuk Doit hari ini memang volumenya besar dan memang secara tren ini masih uptrend, tapi kita lihat dahulu untuk Doit ini karena juga sudah naik cukup banyak, kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Untuk Doit yang akum hari ini ada AK, BK, dan CC, distribusi ada ZP, MG, dan LG. Nah, ini rata-rata AK ada di 519, BK juga di 512 ya. Oke, untuk Doit mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. Oke, untuk ASA auto reject bawah ya, teman-teman ya. ASA auto reject bawah di harga minus 6,72%. Tadi sebenarnya di sesi pertama, kalau saya lihat ini sebentar ya. Kalau saya lihat tadi masih ada perlawanan, tapi ternyata di sesi 2 masih belum bisa untuk melanjutkan perlawanan harga. Dan memang kalau saya lihat ini juga ada pola double top ya, seperti itu. Ini ada momentum bahwa akan terjadinya koreksi harga lagi nih, biasa. Yang belum punya bisa siap untuk beli lagi nih, biasa ya. Oke, untuk ASA sudah, ini ada target area beli yang cukup oke sih kalau saya bilang ya. Sesuai dengan manual support dan juga pattern-nya double top. Ini menuju di 2310, kemungkinan momentumnya di arah sana. Jadi mau beli sih bisa lah nanti di 2310 lah ya untuk ASA. Mungkin ASA masih mengarah turun ke arah sana karena secara momentum stokastik juga masih belum bagus. Oke ya, kita lanjut, di sini ada saham MNCN. MNCN, nah kan ini sudah koreksi di area upper trend lainnya ya, seperti itu, dan memang masih menuju ke bawah dengan target pertama di 915 atau 930 ya, itu area supportnya. Dan kalau memang dia sampai bisa break lagi, berarti teman-teman bisa exit, atau yang belum punya bisa wait and see karena ada potensi untuk menyentuh otoritas kembali di lower trend lainnya ya. Nah, di sini ini kemungkinan retest di 870 lah. 870, 850 kemungkinan ada potensi untuk retest ke area sanaan. Jadi untuk MNCN bisa wait and see dulu kalau yang belum punya karena masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi. Kita lanjut, di sini ada saham ESA.
Oke, untuk ESA, apakah ada tanda-tanda swing? Tadi ada pertanyaan seperti itu, dan akan saya bahas, semoga saja menjawab. Oke, untuk ESA, selama dia closing-nya masih bertahan di atas 1.300, ya belum ada indikasi terjadinya swing high seperti itu, dan masih boleh di hold selama dia masih bisa bertahan di atas 1.300. Kalau saya lihat sih memang ada pertanda sih, secara stokastik juga memang sudah kelihatan dead cross ya, sudah mulai persilangan. Tapi kita lihat saja, yang penting harga kuncinya di 13.05 ya. Ini kuncinya, kalau dia closing di bawah 13.05 ya boleh exit gitu saja untuk ESA. Untuk area resistnya tetap di 14.20, jadi ini masih di dalam inside bar ya untuk ESA. Kita lanjut, di sini ada saham GSCO. Untuk GSCO hari ini closing di 144 dengan persentase min 1,37%. Sementara juga untuk GSCO area supportnya di 127 hingga 131. Dan memang kalau saya lihat ini GSCO masih berpotensi untuk lanjut naik lagi ya. Meskipun hari ini terkoreksi, itu koreksi wajar. Dan GSCO berpotensi untuk naik dengan target 151 dan selanjutnya di 167. Mungkin untuk GSCO mungkin segitu dahulu ya, masih aman kok kalau mau di hold. Targetnya di 167 ini masih possible. Tuh ya, masih possible ya untuk GSCO. Kita lanjut, di sini ada saham Nobu. Untuk Nobu closing di harga 670 dengan persentase min 2,9%. Sementara juga tadi Nobu sempat di bawah turun di harga 645, tapi memang closingnya masih bisa menguat lagi dan memang masih sideways dulu ya di area 665 hingga 690, itu area sideways dari Nobu. Dan secara stokastik di sini sudah mulai mendatar horizontal dan semoga saja bisa terjadinya golden crossing. Kalau memang terjadinya golden crossing, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke harga 730. Tapi ingat, di sini volumenya masih belum cukup volatil. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas untuk Nobu masih sideways. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Untuk Antam hari ini closing di harga 2.650 dengan persentase min 0,75% ya. Sementara juga Antam hari ini terkoreksi dan memang stokastiknya juga sudah berada di poin 89 ya, yang warna biru, dan ini masih ranging di area demand ya, di harga 2640 hingga 2660. Memang Antam masih ranging di sana, dan sementara juga masih di dalam inside bar. Kalau dia berhasil break 2700 sudah terbang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau Antam sampai break 2700 nggak ada yang perlu dikhawatirkan, boleh di hold. Tapi kalau malah dia closingnya di bawah 2590, ini baru bisa exit terlebih dahulu ya, karena ada momentum bahwa akan terjadinya reversal. Oke, saya rasa untuk Antam sudah cukup jelas. Semoga saja gap di atas ini bisa ditutupi. Ya, kita lanjut, di sini ada saham Yellow. Untuk Yellow, closing hari ini ditutup di harga 122 dengan persentase plus 0,83%. Tadi juga sempat diangkat naik ke harga 127, dan untuk area supportnya di 119. Tadi juga Yellow sempat retest ya di area resisten yang sudah saya sediakan. Jadi cukup oke. Untuk Yellow, area supportnya tetap di 119 ya, tapi kalau memang dia berhasil break 119 ya ada potensi untuk turun lagi ke 115 nih. Nih ya. Tapi seharusnya kalau saya lihat ini Yellow harusnya bisa naik dulu lah, karena kan sudah turun cukup banyak ya. Untuk Yellow target penguatan harganya sih di 134 ya. Seharusnya bisa menyentuh 134 karena ini ada seperti W pattern atau double bottom. Semoga saja bisa naik ya untuk Yellow. Kita lanjut, di sini ada saham apa? Untuk Bapak closing di 111 dengan persentase min 6,72%. Sementara juga Bapak ya memang kemarin ada volume besar, kita coba cek dulu dari broker summary. Kemarin volumenya besar dan hari ini ditutup atau di bawah. Seharusnya masih ada yang punya barang di atas ya kalau saya lihat. Oke. Tuh Bapak yang akum ada YP dan KK, ini bisa diperhatikan ya. Average price-nya di 113 dan 112, dan hari ini closing-nya di 111 yang mendekati dengan average mereka. Tapi itu jumlahnya sudah cukup kecil ya. Mungkin kalau Bapak yang belum punya sih bisa wait and see sih. Yang bisa wait and see. Kemarin itu naik 14%, hari ini auto cek bawah. Oke, mungkin segitu dulu untuk Bapak. Kita lanjut, di sini ada saham Trin.
Trend hari ini atau reject bawah, ya sementara memang supportnya cukup jauh ya, support manualnya cukup jauh. Dan kalau mau kita cari tahu ya, bisa dilihat sih, ini ya perhatikan. Tuh, ini merupakan area support ya, teman-teman ya. Di 384 hingga 408 ini merupakan area support, dan sementara waktu untuk trend area resistennya di 460. Ya kalau memang besok trend seumpamanya berhasil rejection di harga 384, ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 460. Karena secara stokastik juga ini sedang berada di area oversold ya seperti itu, dan kondisi closing price-nya di EMA 90. Tuh ya, semoga saja bisa rebound ya untuk trend karena ada potensi sih benar. Sebenarnya meskipun hari ini terjek bawah, ada potensi untuk rebound karena volumenya juga nggak terlalu besar. Kita lanjut, di sini ada saham SCMA. SCMA closing di harga 286 dengan persentase min 3,38%. Seharusnya ini masih ada potensi untuk naik. At least ya targetnya sih di 316 ya. Targetnya di 316. Dan untuk SCMA ini kalau memang nanti stokastiknya golden crossing, ya ada momentum untuk naik ke 316. Kalau memang besok naik, seharusnya targetnya sih di 316 ya untuk SCMA. Karena ini ya ada indikasi terjadinya reversal setelah turun cukup lama ya. Ini turun terus, nggak ada naik-naiknya. Ini sudah ada indikasi akan terjadinya reversal trend. Yang mau beli sih bisa diatur sendiri, atau mau beli saat retest, breakout bisa diatur ya. Kita lanjut, di sini ada saham Kren. Kren hari ini turun terus ya di harga 59. Sebenarnya kalau Kren sih saya nggak ada pikiran kalau saya sebagai investor ya. Ini saya nggak terlalu mau hold lama karena kan turun terus nih, masih downtrend, belum ada tanda-tanda balikan arah. Bisa exit dulu kalau menurut saya karena juga volumenya masih belum volatil. Atau nanti ketika ada satu candlestick sebagai contoh ini ya, naik 19%, itu langsung exit. Nggak usah berharap terlalu banyak. Jadi ketika ada candle bullish seperti ini bisa langsung exit. Kalau bisa taking profit ya lebih bagus. Tapi kalau memang terpaksa harus loss meskipun lebih better daripada sebelumnya, nggak apa-apa. Jadi untuk Kren kalau bisa exit bisa segera exit. Ya, kita lanjut, di sini ada saham SSP. Untuk SSP ini kan adanya pola head and shoulder ya kalau dari sudut pandang saya. Dan untuk SSP ini juga sudah berhasil recheck di area demand yang sudah saya buatkan di 248 hingga di 348 hingga 360, untuk area resistennya di 382. Sementara waktu untuk di SSP kalau dia berhasil golden crossing di area oversold, ini ada momentum bagus untuk SSP ya, karena kalau memang semuanya besok ini golden crossing, berarti SSP ada potensi untuk break area resisten ini 382 ini possible banget, dan lanjut naik lagi ke area targetnya 400 ya untuk target resistennya. Mungkin untuk SSP segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham BRIS. Untuk BRIS closing di harga 15.10 dengan persentase min 3,82%. Nah, ini BRIS ini penentuan sih kalau saya bilang ya, karena BRIS ini juga sudah turunnya cukup dalam sekali ya. Ini jujur kalau kita sebagai investor sih ya kesel sih ya. Jadi untuk BRIS area supportnya di 1495 atau 1500 lah ya. Dan sampai 1535 ini kotak ungu ini merupakan area demand. Ya dimana kalau memang BRIS seumpamanya malah closingnya di bawah 1495 dengan volume yang cukup besar, yaitu break area support, ini ada sedikit indikasi berbahaya, yang dimana BRIS ada potensi untuk lanjut turun lagi ya, setidaknya sih di ini ya, di harga 1400 atau selanjutnya di 1290. Oke ya, jadi untuk BRIS mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham IPPE. IPPE closing hari ini ditutup di harga 316 dengan persentase min 6,51%. Sementara juga untuk IPPE ini juga berhasil break lagi area support di 326. Sebenarnya saya no recommend sama sekali ya, jujur. Saya no recommend karena dia selalu break area supportnya. Ya. Tapi
saya tahu pasti teman-teman juga susah untuk exit karena mungkin loss-nya juga sudah banyak. Ini kan turun terus tuh. Ya. Jadi untuk SSP untuk IPP ini kan break terus ya. Jadi kalau saya sih nggak terlalu tertarik ya karena kan turun terus. Sebenarnya kalau mau stop loss pun ya juga sedikit telat sebenarnya ya karena kan kita sudah saya kasih tanda kalau dia break 368 bisa stop loss. Ini sudah di break tapi nggak mau stop loss ya tambah banyak ini. Jadi untuk GPP mungkin segitu dulu ya. Kita lanjut di sini ada sampai won. Taiwan hari ini closing di harga 478 dengan persentase min 2,85%. Dan ini volumenya juga cukup besar untuk Taiwan ini. Sementara juga mungkin masih mengarah turun ya. Ini target supportnya sih di 468. Ya, target supportnya di 468. Karena stokastiknya juga sudah ada perlawanan bahwa akan terjadinya pelemahan harga. Untuk Taiwan kemungkinan masih ada potensi turun dulu, tapi nggak apa-apa, nggak usah di cut loss. Nggak usah di cut loss ya untuk Taiwan ini karena masih bagus sih. Meskipun koreksi, nanti akan mantul lagi. Jadi sekarang strateginya, teman-teman siapkan dulu dana, nanti untuk averaging down, dan buyback lagi di bawah. Untuk Taiwan mungkin segitu dulu ya. Volumenya cukup besar hari ini, jadi ada potensi untuk koreksi lagi besok. Kita lanjut, di sini ada saham Bull. Bull closing di 159 dengan persentase min 1,85%. Sementara juga untuk Bull area supportnya di 150, untuk resistennya di 170. Ini secara stokastik juga sudah mulai dead cross ya, cukup kuat juga dorongannya. Mungkin targetnya Bull di area support 150 dan psikologi 150. Ini next target dari Bull. Kalau dia berhasil break 150 ada potensi untuk turun lagi ke 138. Oke, segitu dahulu ya untuk Bull. Kita lanjut di sini ada saham Mika. Untuk Mika dia juga berhasil retest meskipun ada sideways sementara, tapi ini malah terbang di area kotak ungu yang sudah saya buatkan di 3120 hingga 2120 hingga 2200. Ini malah reject ke atas bagus. Untuk Mika ya dia kan juga sudah berhasil break area resist 2300 ya. Selama Mika masih bisa mempertahankan posisinya dan closing di atas 2.300, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke area resistance selanjutnya di harga 2.420. Ya, jadi untuk Mika mungkin segitu dulu. Ini masih ada potensi untuk lanjut naik lagi sih kalau saya bilang ya. Oke, kalau dia sampai break 2.300 ya bisa langsung cut profit gitu saja. Kita lanjut, di sini ada saham JAST. Wow, JAST closing di 141 ini kan turun terus ya. Turun terus sebenarnya kalau mau invest di saham yang downtrend sih kurang bagus sebenarnya. Tapi it's okay lah. Ini kan pilihan ya. Tapi kita lihat saja untuk JAST. Tapi memang secara tren besar ini masih turun ya. Masih belum ada tanda-tanda reversal. Untuk JAST support di 131, resist di 148. Ini masih belum ada tanda-tanda, jadi saya nggak bisa bilang terlalu banyak ya di JAST ini. Nih, saya kasih saja support dan resistennya secara teknikal. Oke, JAST mungkin segitu dulu. Kita next, di sini ada saham JPFA. Tuh, ini JPFA koreksi lagi, tapi tadi juga sempat naik di harga 1.700 ya JPFA. Untuk JPFA closing di 1635 dan area supportnya tetap di 1620. Kalau dia break 1620, lanjut turun lagi ke 1560. Tapi ini selalu mau ngelawan terus ini JPFA. Jadi kita bisalah masukkan ke watchlist. Karena kalau begitu JPFA sampai break 1700 ya. Ini potensi bagus untuk JPFA karena ada potensi lanjut naik lagi ke 1790. Ya, jadi ingat untuk JPFA kalau dia break 1700 bolehlah kalau kita beli, targetnya di 1790, atau nanti yang ini sedikit riskan juga sebenarnya kalau kita beli di sini, takutnya nanti malah jebol ya karena ini kan pola descending triangle. Oke, untuk JPFA sudah, kita lanjut, di sini ada saham SKT. SKT sementara juga masih sideways saja nih. Tapi sebenarnya closing hari ini juga sudah cukup murah sih. Ya di 545 dengan stokastik yang juga mengarah naik.
serta berhasil retest di Bollinger Bands itu sebenarnya salah satu indikasi yang bagus. Tapi ya kalau nggak cocok ya nggak usah dibeli. Ya gitu saja untuk USKT. Supportnya di 550 masih ranging-ranging ya nggak apa-apa lah sebagai toleransi. Untuk area resistennya tetap di 585 atau 575. Jadi yang mau taking profit bisa di arah sana ya untuk USKT. Sementara juga masih downtrend ya. Secara tren besar ini konstruksi masih belum digoreng. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham MTech. Tuh ya, MTech ini strong banget ya, strong sekali. Kita juga sempat ada sinyal di MTech ya, terutama di grup premium. Kita beli di 2.200 nih. Dan sekarang 2.800. Wow, 31% di sektor LQ45 itu sudah sangat banyak ya. Sangat banyak, jujur. Karena kita ketahui sendiri di LQ45 ini kan naiknya 4%. Itu sudah banyak ya. 4%, 3% itu banyak. Ini 30%, 10 kali lipatnya. Oke ya. Bagus, kita masih dikasih cuan. Oke, kita lanjut dulu untuk MTech ya. Ini area resistnya sih di 2960 atau 3000 sih. Itu targetnya mungkin ya. Mungkin dari bandarnya juga sekalian nih. Kita bikin harganya di area sana ya. Mungkin saja bisa. Untuk area supportnya di 2750 nih. Ya, sudah saya katakan di awal, MTech bisa ada potensi untuk nyentuh 2750 dan kesentuh sungguhan. Oke, jadi untuk MTech mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Indi closing di harga 2570 dengan persentase plus 2,8%. Sementara juga Indi ini masih ada target yang perlu dicapai juga di harga 2750. Seharusnya masih ada momentum lah untuk menyentuh ke area sana. Tapi melihat kondisi stokastiknya seperti itu, kalau memang Indi terkoreksi ya kemungkinan koreksinya untuk retest di support 2390 baru lanjut naik lagi. Mungkin skenario-nya seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa taking profit, ya bisa TP dulu lah untuk Indi, karena juga sudah naik ya, sudah floating profit. Kita lanjut, di sini ada saham AMRT. Tuh, AMRT malah terbang nih. Ya. Sekarang kita malah takut ya. Saham terbang malah takut. Takut ini, wow. Sudah naik berapa persen nih ya? Sebentar kita coba cek. Wow, 60%. Oke, untuk KMRT ya menurut target itu di 1880 itu targetnya. Tapi kalau sudah naik seperti ini kan takut ya, kita kan takut kalau sudah naik seperti ini. Tapi ya ini volumenya cukup besar. Saya rasa ini memang mau diangkat naik sih, volumenya karena juga cukup besar. Kita coba cek dulu lah dari Blocksum-nya. Tuh, 43M, rata-ratanya 1652. Ya, ini yang distributornya ada DX dan GA. Tuh, ini jual ke retail semua. Lalu ada yang nampung juga, yang akum ada RX, MRT. 1652 rata-ratanya. Yang mau beli sih bisa mendekati ke arah sana baru belilah. Ya, buy on weakness itu lebih bagus ya daripada buy on strength kalau versi saya. Oke, kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita. WIM. Untuk WIM hari ini closing di 484 dengan persentase 0,0%, sementara juga sudah dead cross di sini. Ini juga sudah membuat higher low ya, seperti itu. Sebenarnya sih bagus ya untuk WIM. Tapi kalau mau tahu support kuatnya sih bisa lah. Ini support kuatnya di 470. Untuk resisten kuatnya di 550. Kemungkinan kalau dia terkoreksi ya. Oke. Kalau dia terkoreksi ya, ini skenario saja. Ini masih belum fix. Tuh, kalau memang WIIM ini kalau dia sampai break 470 ada potensi untuk turun lagi ke 446. Ya dengan target untuk menutupi gap-nya baru lanjut naik lagi. Ini target 550 sebenarnya masih possible lah, kalau mau kesentuh ini masih possible ya. Jadi ini bisa diatur sendiri untuk strateginya ya. Sudah saya kasih bahan ini. Jadi untuk WIM mungkin segitu dulu, dan thank you sudah menonton. Kalau belum klik tombol subscribe bisa klik tombol subscribe-nya, share ke teman-teman siapa tahu juga dia memerlukan.
Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.